Mana kamu? 100 juta rupiah. Saya tunggu keputusannya besok pagi. Jangan bilang kamu percaya sama dia. Pakai tangan. Good job. Kita yang menang tendernya. Wah, kongres Ki. Dari Bang, udah ada kabar? Lihat tuh, lihat papamu. Hola semuanya, sahabat, ini Kelas Movie. Kelas Movie kembali lagi nih dan bakal menghadirkan film-film menarik yang pastinya akan membuat kalian jadi terhibur. Film yang kali ini akan kita review akan sedikit mengandung banyak pertanyaan yang pastinya membuat kalian penasaran. Yah, film ini berjudul Teka-Teki Tika. Film ini merupakan film dengan genre misterius yang menceritakan satu keluarga kedatangan wanita tak dikenal bernama Tika. Film ini resmi rilis pada 23 Desember 2021 dan mendapatkan rating 5,6 versi IMDb. Film ini mengisahkan seorang Budiman dan Shirley tengah merayakan ulang tahun pernikahan di rumah megah mereka. Arnold, Laura, Andre, dan Jen datang untuk merayakan sembari berakhir pekan. Mereka tengah berbahagia juga karena Budiman akan mendapatkan proyek besar dari pemerintah. Oke, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi. Yuk kita langsung ke filmnya. Tapi jangan lupa subscribe dan hidupin juga lonceng notifikasinya guys, supaya kalian tidak ketinggalan dengan review film lainnya. Oke, kalau begitu kita cus aja langsung ke filmnya. Dan inilah film Teka-Teki Tika. Film ini berawal dari sepasang suami istri bernama Budiman dan Shirley. Shirley terlahir dari keluarga kaya raya yang memiliki perusahaan dan diteruskan oleh suaminya. Dari Bang, udah ada kabar? Lihat tuh, lihat papamu. Di kamar Arnold dan Laura, mereka sedang beres-beres di rumah orang tua Arnold, yaitu Budiman dan Shirley, untuk mengadakan acara anniversary orang tuanya. Laura sedang hamil besar usia 9 bulan yang sebentar lagi akan lahir. Maafin sayangnya. Tak lama kemudian, Andre adik Arnold datang bersama pacarnya dari kota bersama Jen. Jen awalnya malu, tapi setelah diyakinkan dia jadi biasa aja gitu guys. Dan Andre memperkenalkan pacarnya yang baru ini. Mereka pun mengobrol. Arnold dan Laura berkenalan dengan Jen. Andre dan Arnold tidak pernah akur guys. Mereka pun mulai makan malam bersama dan sampai akhirnya papi mereka mengumumkan pengumuman bahagia, yaitu kalau dia menang tender dari proyek bupati. Di sini semua sangat bahagia. Kita yang menang tendernya. Wah, kongres Ki. Tapi Andre dan Arnold tetap saling menyindir tentang usaha karena mereka orangnya berbeda dan tidak sepemikiran. Dan ke kokoh, entertain orang itu penting. Usah. Harusnya pengeluaran juga dihemat. Kirim PNL-nya, nanti papi review entertainment budgetnya Andre. Bel pun berbunyi, mereka kedatangan tamu, yaitu seorang wanita bernama Tika. Ibu Shirley sepertinya tidak suka dengan wanita ini. Tika bilang dia mengetahui sesuatu, tapi dia akan bercerita besok dan meminta menginap di sana. Yakin Pak Budiman gak mungkin selingkuh? Tika memberikan kado kepada Laura dan setelah dibuka ternyata dia juga tahu kalau anak Laura yaitu pria. Dia tahu dari mana anak kita laki-laki. Shirley marah karena wanita itu sok tahu kalau Budiman pernah selingkuh. Reputasi kamu sudah cacat. Keesokan harinya Budiman sedang berolahraga dan anak-anak yang lain sarapan bersama. Tiba-tiba saat mereka sarapan, Tika datang dan gabung juga nih sarapan dengan semuanya, tapi malah menghindar. Ya malah paling enak nih di muka bumi. Di dapur ada pembantu pribadi mereka bernama Sri yang makannya sangat enak dan satpam bernama Arga. Pada siang hari di ruang keluarga, ketika dipaksa untuk bercerita karena dia sudah diizinkan menginap di sana. Tika sebelum ke intinya, dia sedikit menyindir Arnold dan Andre kalau Laura sepertinya belum move on dari Andre. Ternyata Laura sebelumnya berpacaran lama dengan Andre sebelum menikah dengan Arnold. Tika bilang kalau sebelum Laura hamil, dia sempat melihat Andre dan Laura bermesraan. Dan Arnold pun marah sampai bertengkar dan ribut dengan Andre. Udah segitu aja. Andre teringat memang kalau waktu itu dia sempat mabuk bareng nih dengan Laura pada saat Natal tahun lalu. Laura hanya meminta maaf kepada Arnold yang sangat marah itu. Gue lagi minum sendirian di kantor papi. Maafin aku ya. Tiba-tiba, Budiman dan Bu Shirley mendapatkan telepon dari rekan kerjanya kalau dia tidak bisa membantu kredit macet mereka walaupun Budiman dan Shirley sudah memohon. Mungkin sebaiknya tidak dijadikan jaminan hutang. Bupati akhirnya menelpon dan bilang kalau istrinya sebentar lagi ulang tahun dan dia ingin sepatu bermerek. Dan ya, itu adalah kode untuk Budiman yang artinya Budiman harus menurutinya.
Saya juga nggak ngerti di mana sih bagusnya sepatu itu. Nah, dia kepengen banget. Polisi datang ke rumah Budiman dan ternyata polisi ini menangkap Tika. Tika dilaporkan oleh keluarga Budiman guys, dan dia akan dibawa. Tapi Tika mengancam kalau dia tahu tentang kasus Ambarawa. Udah, kita bicarakan saja di kantor. Bawa dia. Saya tahu soal Ambarawa. Dan akhirnya Budiman tidak jadi menangkap Tika. Tunggu sebentar. Saya bilang tunggu. Satu keluarga makin penasaran ada apa dengan kasus Ambarawa. Tika pun menjelaskan kalau 10 tahun lalu Budiman bertemu dengan seseorang untuk menyogok suatu proyek. Tapi saat dia istirahat dan akan menginap dan mengajak Wardani asisten pribadinya di sana tidur bersama. Sampai akhirnya Wardani hamil. Tapi setelah melahirkan Wardani meninggal dan anaknya diasuh di panti asuhan. Anaknya kini sudah besar dan berada di hadapan mereka semua yang bernama Tika. Tika bilang dia ingin 100 juta atau kalau tidak dia akan membeberkan kasus ini. Budiman mulai mengelak dan semuanya seperti tidak percaya. Apaan kamu? 100 juta rupiah. Saya tunggu keputusannya besok pagi. Jangan bilang kamu percaya sama dia. Laura tiba-tiba sakit perut guys dan akan melahirkan. Semua panik karena dokter pribadinya sedang keluar kota dan Tika menawarkan untuk membantunya melakukan persalinan. Awalnya semua tidak yakin sama Tika, tapi Tika bilang kalau dia sudah biasa membantu orang lahiran. Laura pun lahiran dengan bantuan Tika guys. 1, 2, 3. Dorong. Pada malam hari saat Tika bersantai, ada yang menghampirinya dan dia mau ucapkan terima kasih kepada Tika karena sudah membantu Laura lahiran. Makasih udah bantuin Laura. Andre juga sedang mabuk nih bersama Jin dan membicarakan tentang hubungan mereka ke depannya. Itu cocok. Anjing sama kambing. Budiman mendapatkan telepon kalau ternyata sudah mulai beredar berita tentang Budiman yang korupsi. Ada yang menawarkan ide kepada Budiman kalau dia akan melakukan sesuatu. Tapi jangan sampai. Siap. Sebelum tidur, Arnold dan Andre mengobrol guys. Arnold bilang kepada Andre kalau 10 tahun yang lalu dia memang pernah melihat ayah dan mamanya bertengkar hebat. Mungkin kasus itu tentang Ambarawa memang benar. Waktu itu papi baru pulang dari luar kota. Itu nggak lama setelah pesta ulang tahun gue yang ke-10. Charlie mulai hampir putus asa dan meminta Budiman untuk bayar saja 100 juta kepada Tika daripada reputasinya menjadi rusak. Jika kita bayar, setelah itu dia mau kita apain terserah. Pada tengah malam ada penyusup yang masuk ke kamar Tika dan akan membunuh Tika. Tapi Tika dengan sigap melawannya guys. Ternyata dia sangat ahli dalam berkelahi dan malah membuat pria itu yang disekap oleh Tika. Budiman terbangun pada tengah malam dan melihat Tika sedang bersantai di luar. Budiman jadi makin panik dan dia mulai mabuk berat, minum minuman banyak sekali. Budiman berjalan keluar dan berdiri di atas dinding pagar rumahnya yang sangat tinggi, yang sepertinya dia stres dan akan bunuh diri. Tapi untung ada Tika yang menyelamatkannya. Budiman akhirnya dibawa ke kamarnya guys. Dia meminta untuk memanggil Sri, yaitu pembantunya. Budiman mulai bercerita kalau 10 tahun lalu saat kasus Ambarawa, dia diantar oleh sopir pribadinya yang seorang suami Sri. Suami Sri tahu tentang korupsi dari Budiman dan dia tidak setuju. Jadi dia berusaha melarang Budiman sampai akhirnya dia bertengkar di jalan dan suami Sri tidak sengaja terjatuh ke jurang dan dianggap bunuh diri. Budiman sangat menyesal dan meminta maaf kepada Sri. Semuanya kaget mendengar cerita itu. Dan Tika juga bilang kalau dia bukan anak Wardani, tapi dia anaknya Pak Seto dan Bu Sri. Saya anak Pak Seto dan Bu Sri. Dia tujuannya memang hanya ingin tahu bagaimana bisa ayahnya bunuh diri. Keesokan paginya Budiman langsung dibawa oleh polisi dan semua keluarganya pun mengikhlaskan karena memang ini memang kesalahan Budiman. Ibu Shirley memberikan uang 100 juta sesuai permintaan Tika sebagai permohonan maaf keluarganya. Anak-anaknya pun sudah waktunya balik ke rumah mereka masing-masing. Anak dari Arnold dan Laura dilihat-lihat mirip Andre nih. Dan Andre sadar kalau waktu itu Bu Sri memang melihat mereka berdua bermesraan. Tika memberikan peninggalan di kamarnya yang berisi sebuah berita dan kartu keluarga. Kalau Bu Sri dan Pak Seto memang hanya memiliki anak Bagas. Di perjalanan Budiman juga teringat isak tangis Seto yang bilang kalau Bagas adalah anak semata wayangnya. Mereka semua kaget dan merasa tertipu oleh Tika. Di panti asuhan terdapat surat dari Tika dan sebuah cek 100 juta untuk panti asuhan. Sebelum Tika pulang dia sempat memberikan kepada Bu Sri, tapi Bu Sri menolaknya guys. Dan justru dia berterima kasih telah mengungkap suaminya yang dianggap bunuh diri itu. Saya hanya mencari kedamaian di Tika.
Tika pergi ke bosnya dan ternyata Tika bekerja sebagai orang yang memecahkan suatu kesalahan-kesalahan orang. Dan kini dia memiliki proyek baru tentang kepresidenan. Saat presentasi berlanjut, bosnya menghadiri dia dan dia menghubungi Tika setelah sesi tanya jawab dimulai. Tika menyamar menjadi pegawai hotel dan dia menangkap seorang penculik berkas rahasia. Tika sangat ahli berkelahi guys, walaupun dengan pria sekaligus. Pakai tangan. Good job. Dan ya, Tika selalu mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Ternyata pekerjaan Tika memang seperti itu guys, menyamar dan mengungkap kebenaran secara adil. Dan kini Tika memiliki target baru loh. Gimana filmnya? Keren kan? Jadi dibuat mikir dari awal film sampai akhir. Oke, kalau begitu sampai dulu di sini review film kali ini guys. Jangan bosan-bosan dengan channel Ini Crush Movie. Dan Ini Crush Movie akan kembali lagi. Jadi klik tombol subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya kalian tidak ketinggalan dengan review-review terbaru dari Ini Crush Movie. Oke, sekian dulu review film kali ini. See you. Pakai tangan. Good job.